Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya, dengan Bu Rahma. Kali ini saya akan membahas tentang ANOVA 1 jalur, lanjutan dari pengantar ANOVA dari video sebelumnya. Kita mau tahu dulu sebenarnya apa yang dimaksud dengan ANOVA 1 jalur. ANOVA 1 jalur yaitu adalah teknik statistik parametrik yang digunakan untuk menguji perbedaan antara 3 atau lebih kelompok data berskala interval atau rasio yang berasal dari satu variabel bebas. Kita akan menuju ke langkah-langkah untuk menghitung ANOVA 1 jalur. Ada beberapa langkah yang harus dilalui untuk mendapatkan nilai penghitungan dari ANOVA 1 jalur. Yang pertama adalah menghitung jumlah kuadrat total, yaitu JKT, jumlah kuadrat antar kelompok JKA, dan jumlah kuadrat dalam kelompok JKD. Rumus JKT itu sama dengan sigma XT kuadrat dikurangi XT atau sigma X totalnya dikuadratkan baru dibagi N. Kemudian sigma XT dikuadratkan dibagi N ini disebut juga dengan suku koreksi atau SK. Kemudian kita juga akan menghitung JKA, yaitu jumlah kuadrat antar kelompok dengan rumus sigma X1 dikuadratkan dibagi N kecil 1 ditambahkan sigma X2 dikuadratkan dibagi N kecil 2 ditambahkan sigma X3 dikuadratkan dibagi N3. Nah, 3 ini kita kita jumlahkan, kemudian kita kurangi dengan SK. Nah, SK ini sudah ada di atasnya, yaitu sigma XT dikuadratkan dibagi N. Kemudian kita menghitung JKD. Rumusnya adalah JKT dikurangi JKA. Langkah kita menghitung derajat kebebasan, yaitu DBT kelompok, antar kelompok, DBA, dan dalam kelompok. Ini rumus DBT, derajat kebebasan total, itu sama dengan N dikurangi 1N itu adalah jumlah individu. Kemudian untuk rumus DBA, antar kelompok, itu adalah K dikurangi 1. Yang C, DBD, itu adalah N dikurangi K. Nah, tadi N adalah jumlah subjek dan K adalah jumlah kelompok data. Langkah ketiga, kita akan menghitung rata-rata kuadrat antar kelompok RKA dan rata-rata kuadrat dalam kelompok RKD. RKA sama dengan JKA dibagi DBA. RKD itu sama dengan JKD dibagi DBD. Langkah keempat, kita menghitung nisbah atau rasio F dengan rumus F sama dengan RKA dibagi RKD. Untuk selanjutnya, kita melakukan interpretasi dan uji signifikansi pada rasio F empiris. Kita membandingkan F empiris dengan F teoritis dengan menggunakan tabel F dengan taraf signifikansi 1% dan 5%. Jadi nanti kalian bisa cari tabel F, kita akan bandingkan antara F empiris dengan F teoritis dengan taraf signifikansi 1% dan 5%. Nah, ketika kalian sudah melihat di tabel F, prosedur untuk melihat tabel F itu adalah dengan menggunakan DBA sebagai pembilang dan DBD sebagai penyebut. Nah, ini perlu diingat ya. DBA itu pembilangnya dan DBD adalah penyebutnya. Baru nanti akan bisa didapatkan nilai F teoritis 1% dan nilai F teoritis 5%. Nah, kita lihat contoh supaya lebih memahaminya bagaimana penggunaan dari rumus ANOVA ini. Seorang peneliti melakukan penelitian eksperimen untuk menguji perbedaan efektivitas 3 metode pengajaran bahasa Inggris. Metode A melalui tatap muka secara reguler di dalam kelas, metode B menggunakan permainan, dan metode C menggunakan homestay, yaitu tinggal dan belajar bersama orang asing.
15 siswa diambil secara random, dibagi dan dimasukkan ke dalam masing-masing metode. Jadi setiap metode ada 5 siswa. Karena 3 metode, jumlah totalnya adalah 15 siswa. Pada akhir masa eksperimen, para siswa tersebut diukur kemampuan bahasa Inggrisnya. Nah, kita lihat skor-skor kemampuan bahasa Inggris dari 3 kelompok. Jadi ini untuk metode A, subjek 1 19, 12, 14, 16, 15. Metode B 25, 21, 23, 26, 20. Metode C 26, 28, 25, 29, 30. Nah, untuk menganalisa perbedaan efektivitas 3 macam metode pengajaran tersebut, maka berturut-turut harus dipersiapkan tabel kerja untuk menghitung JK, RK, DB, dan rasio F. Kita masukkan tabel kerja ANUVA 1 jalur. Kita dapatkan tadi nilai metode A, kita sebut sebagai X1. Ini ya, 19, 12, 14, 16, 15. Kemudian metode B, X2, metode C, X3, dan total XT. Nah, kita X1 ini kita jumlahkan, kita dapat nilai 76. Kemudian X1 ini kita kuadratkan masing-masing nilai yang ada di X1 ini. Keluar nilai masing-masing ini ketika dikuadratkan, kemudian kita jumlah hasil kuadrat tadi, keluar nilai 1185. Untuk metode B, X2, kita jumlahkan totalnya. Didapatkan nilai 115. Kemudian masing-masing nilai ini kita kuadratkan, kita dapatkan nilai sebagai berikut. Kemudian X2 kuadrat ini kita jumlahkan, kita dapat nilai 2671. Metode C sama, X3 ini kita jumlahkan, kita dapatkan 138. Kemudian masing-masing nilai kita kuadratkan, kita dapatkan nilai sebagai berikut. Kemudian setelah dikuadratkan, kita jumlahkan, total X3 kuadratnya adalah 3826. Kemudian untuk total XT ini adalah nilai X1 ditambah X2 ditambah X3. Kita dapatkan 70. Kemudian yang kedua adalah 61, yaitu ini 12 ditambah 21 ditambah 28. Yang ketiga adalah 14 ditambah 23 ditambah 25, kita dapatkan 62. Dan seterusnya kita dapatkan total adalah 329. Nah, untuk mencari X total kuadrat, ini bukan XT-nya dikuadratkan atau 70 dikuadratkan, tapi kita jumlah hasil kuadrat dari masing-masing X ini. Sehingga kita jumlahnya adalah X1 kuadrat, nilai pertama adalah 361 ditambahkan 625 ditambahkan 676. Kita dapatkan nilai sebagai berikut, sama halnya terus ke bawah. Kemudian baru kita jumlahkan ke bawah, kita dapatkan sigma XT kuadrat. Nah, kita mulai langkah-langkah yang seperti rumus yang sudah dikemukakan di awal, yaitu menghitung jumlah kuadrat total, JKT, antar kelompok, JKA, dan dalam kelompok. JKT sama dengan sigma XT kuadrat dikurangi sigma XT dikuadratkan dibagi N. Kita dapatkan nilai XT kuadratnya adalah 7679 dikurangi XT-nya, jumlah sigma XT-nya 329, kemudian dikuadratkan baru dibagi 15. Kita dapatkan JKT-nya nilainya adalah 462,93. Kemudian kita menghitung JKA. Ini rumusnya, kita masukkan masing-masing nilai sigma X1 76 kuadratkan dibagi 5, kemudian 115 dikuadratkan bagi 5, X3-nya 139 dikuadratkan bagi 5. Nah, untuk SK-nya, nah kita kan ini SK, tinggal kita pindahkan yang sudah dihitung tadi. Kita dapatkan nilai JKA adalah 392,93. Kemudian untuk JKD sama dengan JKT dikurangi JKA. Kita hitung dari mana JKT ini
462,93, kemudian JKA adalah kita pindahkan 392,93. Jadi 42,93 dikurangi 392,93, jika D-nya ketemu nilai 70. Kemudian kita menghitung derajat kebebasan. DBT N kurangi 1. N-nya tadi 15 dikurangi 1, 14. DBA adalah K kurangi 1. Kelompoknya ada 3, kan metodenya tadi ada 3, dikurangi 1 sama dengan 2. Kemudian DBD N dikurangi K, 14 dikurangi 2 sama dengan 12. Langkah ketiga, kita menghitung rata-rata kuadrat. Kita hitung antar kelompok, RKA sama dengan JKA dibagi DBA. JKA sudah ketemu tadi 392,93 dibagi 2, didapatkan 196,463. Kemudian RKD sama dengan JKD dibagi DBD. Kita dapatkan hasil 70 dibagi 12 sama dengan 5,83. Lalu kita menghitung nisbah atau rasio F dengan rumus ini. Kita dapatkan nilai tinggal 196,46 dibagi 5,83. Kita dapatkan nilai F 33,70. Selanjutnya kita melakukan interpretasi dan uji signifikansi pada rasio F. Kita dapatkan tadi DBA 2 dan DBD adalah 12. Kemudian F empiris 33,70. Kita lihat tabel. Kita dengan DBA 2 dan DBD 12, F teoritis 1%-nya adalah 3,88 dan F teoritis 5%-nya adalah 6,93. Anda lihat di sini bahwa F empiris 33,70 nilainya lebih besar daripada F teoritis baik 1% maupun 5%. Artinya ketika F empiris lebih besar daripada F tabel, signifikan. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah terdapat perbedaan yang signifikan pada kemampuan bahasa Inggris para siswa setelah melakukan pengajaran dengan metode yang berbeda. Kesimpulan lebih lanjut bahwa metode C merupakan metode yang paling efektif untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Tahu dari mana? Kita akan menghitung nilai rata-rata dari setiap metode. Nah, dari nilai rata-rata didapatkan bahwa metode C ini adalah yang paling efektif karena nilai rata-ratanya lebih tinggi, yaitu 27,6. Kemudian baru disusul dengan metode B dengan nilai rata-rata 23 dan metode A dengan nilai rata-rata 15,2. Nah, untuk selanjutnya kita buat tabel ringkasan ANOVA. Tinggal memasukkan saja apa yang sudah kita hitung tadi, yaitu antar kelompok JKA didapatkan angka 392,93, DBA-nya 2, RKA-nya 196,956, F empirisnya 33,70. Kemudian JK D-nya 70, JK totalnya 462,93. DBD-nya 12, DB totalnya 14. RKA-nya tadi sudah didapatkan kan 196,956, RKD-nya 5,83. Nah, F teoritisnya kita dapatkan 3,885%, kita bandingkan dengan empiris signifikan. Kalau F teoritisnya 1%, 6,593, kita bandingkan dengan F empiris. F empirisnya lebih besar daripada F teoritis 1%, artinya signifikan. Itu penjelasan saya tentang langkah-langkah ANOVA 1 jalur. Selamat belajar, sampai jumpa di ANOVA 2 jalur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.